di dalam melakukan sholat berjemaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika pada sholat subuh, Sya'ban ini tidak terlihat di posisinya. Ini unik. Sya'ban ini selalu mengambil posisi di pojok masjid. Pada waktu itu sebelum jemaah subuh dilakukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menengok Sya'ban. Pas waktu itu ditengok, ternyata Sya'ban tidak ada di tempat biasanya di pojok masjid. Akhirnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jemaah subuh dipending dulu, menunggu kedatangan dari Sya'ban. Ditunggu Sya'ban nggak datang juga, akhirnya khawatir kesiangan, jemaah subuh dilaksanakan. Setelah sholat subuh, ternyata Sya'ban juga tidak kunjung datang ke masjid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai sahabat, siapakah yang tahu rumah Sya'ban? Salah satu sahabat menjawab, saya wahai Rasulullah, saya tahu rumah Sya'ban. Berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa sahabat ke rumah Sya'ban. Dan ternyata kurang lebih perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban itu perjalanan 3 jam. Setelah nyampe di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istrinya, wahai istri Sya'ban, kenapa Sya'ban tidak hadir jamaah subuh? Istri Sya'ban menangis sesenggukan, menjawab pertanyaan Rasulullah, wahai Rasulullah, Sya'ban sejak tadi pagi telah meninggal dunia, telah tiada. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang terakhir dikatakan oleh Sya'ban? Istrinya menjawab, Sya'ban mengatakan 3 hal yang saya sendiri tidak tahu artinya. Pertama, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, mengapa tidak semua? Yang ketiga, aduh, mengapa tidak yang baru? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang yang dikatakan oleh Sya'ban kepada istrinya, bahwa pada sakaratul mautnya Sya'ban itu diperlihatkan amal baiknya selama hidupnya, termasuk ketika ia pulang dan pergi ke masjid setiap hari. Di sana juga ditampakkan pahalanya. Ayunan langkah kakinya dihitung, dinilai sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika melihat pahalanya itu, Sya'ban menyesal, kenapa rumah saya tidak lebih jauh lagi dari masjid? Karena kalau lebih jauh lagi, maka ia akan mendulang pahala yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin rumah itu semakin jauh dari masjid, maka akan semakin banyak pahala yang didapat. Kemudian yang kedua, kenapa tidak lebih banyak? Kenapa tidak semuanya? Pada waktu itu di pagi hari, Sya'ban sudah memegang roti untuk sarapan pagi harinya dan segelas susu. Biasa roti Arab itu ukurannya lebih besar 3 kali lipat dari roti Indonesia. Pada waktu itu sebelum makan, ada seorang fakir miskin datang kepada Sya'ban, mengatakan bahwa dia 3 hari tidak makan.
Maka karena kasihan, Sa'ban memotong rotinya dibagi dua rata dan susunya dibagi dua rata. Dan itu ketika sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah pahalanya. Maka Sa'ban menyesal, mengapa tidak semua roti dan segelas susu ia kasihkan semua kepada fakir miskin itu. Karena kalau demikian maka ia akan lebih banyak pahala yang didapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kenapa tidak yang baru? Pada waktu itu ketika Sa'ban mau berangkat ke masjid, suasananya dingin, musim dingin. Dia pakai baju yang baru, kemudian pakai baju yang lusuh, yang butut di luar. Kemudian di perjalanan ke masjid ia bertemu dengan seseorang yang sedang kedinginan, juga mau ke masjid. Akhirnya baju luarnya, baju bututnya dilepas kemudian dipakaikan kepada orang tersebut, sehingga ia tidak meninggal dunia dan bisa melaksanakan sholat jemaah di masjid. Dan pada waktu sakaratul maut itu, pahala mengasihkan baju bututnya ke orang yang sedang membutuhkan diperlihatkan oleh Allah, sehingga dia menyesal, kenapa kok yang butut yang dikasihkan, kenapa kok yang tidak baju baru ini yang dikasihkan. Sehingga kalau baju barunya itu yang dikasihkan, maka pahala akan lebih banyak didulang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keutamaan berjemaah di masjid. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa lebih semangat lagi untuk melaksanakan jamaah di masjid. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.